Kasih sayang ini sifat di dalam hati kita sanubari, kelembutan di dalam hati terhadap sesuatu yang mendorong ya untuk peduli, menyayangi, mengasihi, perhatian, bahkan berkorban. Itu adalah rahmah dan kasih sayang. Jelas teman-teman, ini harus ada di dalam hati kita. Bahkan kepada binatang, bukan hanya kepada manusia, kepada binatang, kepada binatang. Tadi dijelaskan kok, binatang-binatang yang sunnah dibunuh aja, bunuh dia dengan kasih sayang, jangan menyiksanya, bunuh dia dengan cepat. Dan di dalam hati kamu ketika membunuhnya bukan karena amarah, bukan karena kebencian, tetapi kamu lakukan itu hanya sekedar untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kamu menyembelih, ya, kamu sembelih dengan cara yang layak, dengan cara yang baik, bukan untuk menyiksa. Jelas. Itu kasih sayang kita kepada binatang. Terus selain itu kita rawat, kita jaga. Teman-teman, orang yang nggak peduli dengan hewan, Allah juga nggak bakal peduli dengan dia. Itu ada satu riwayat hadis disebutkan bahwasanya Allah menghukum seorang perempuan. Perempuan ini ahli ibadah, tapi dihukum oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka gara-gara apa tahu? Dia punya kucing, kucingnya nggak dikasih makan, sampai akhirnya itu kucing mati. Gara-gara dia nggak kerawat. Tuh lihat, syariat ngajarin kita seperti itu, tanggung jawab, kepedulian, bahkan kepada binatang, nggak semena-mena. Bahkan dalam satu riwayat tuh, ketika Nabi Muhammad bersama pasukan, rombongan nih pasukan kan, ibaratnya itu baris berbarisnya pasukan tuh sedang berjalan, apa aja dihantam, nggak ngelihat. Ini lagi perjalanan menuju medan perang. Tiba-tiba Nabi lihat di tengah jalan itu, ya, ada seekor anjing, ya, bersama anak-anaknya. Induknya ini terlihat kekhawatiran, sedangkan ini rombongan udah mulai bergerak. Maka Nabi memerintahkan salah satu sahabatnya untuk berdiri di situ dan menghalau atau mengarahkan pasukan untuk tidak menginjak anjing itu. Diarahkan, ayo lewat sini dan situ, ini biarin, nggak diganggu ketika anjing itu sedang mengasuh anak-anaknya yang kecil. Justru pasukan, ya, diarahkan ke tempat lain, dibuat mengalir tanpa mengganggu anjing itu. Itu yang dilakukan. Itu kepada binatang. Dan masih banyak lagi apa-apa yang diceritakan tentang sosok Nabi Muhammad dan anjuran beliau untuk kita berkasih sayang kepada binatang. Nah, bahkan Allah Ta'ala mengapresiasi orang-orang yang punya kasih sayang kepada binatang, teman-teman. Bayangin, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang pelacur dari Bani Israel, teman-teman, nggak sembarangan. Dosa yang dilakukan itu dosa besar, berzina. Bukan sekali, bukan dua kali seorang pelacur diampuni dosanya oleh Allah, dimaafkan dan digerakkan hatinya untuk bertobat dan diterima taubatnya hingga akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tahu apa sebabnya? Nabi cerita tentang siapa? Tentang orang saleh? Bukan. Tentang para ulia? Enggak. Tentang pelacur. Nabi cerita tentang sosok pelacur. Ini manusia suci yang abu ini, ya, sudi mau menceritakan tentang pelacur. Itu Nabi yang agung itu. Begitu, bagaimana beliau cerita detail terperinci. Nabi itu kalau cerita jarang-jarang detail terperinci. Ini diceritakan secara detail terperinci. Apa yang diceritakan sama Nabi
ini pelacur dari Bani Israel satu kali jalan di tengah padang pasir, kehausan, hampir mati. Dia udah yakin bakal mati di tengah padang pasir. Namun ketika sudah putus asa, tiba-tiba dia melihat dari kejauhan ada sumur tengah padang pasir. Dia gembira, bangkit lagi harapan. Dia datangin itu sumur, dan betul bawahnya ada air. Tapi yang jadi masalah, nggak ada tali, nggak ada ember, timba. Gimana mau ngambil air? Akhirnya dia turun, dia panjat tuh sumurnya dan dia turun ke bawah. Sampai di dasar sumur dia minum. Usai dia minum, aman kan, selamat. Dia naik ke atas, dia panjat lagi. Begitu sampai di atas, dia melihat seekor anjing yang lagi menggali-gali tanah, menjulurkan lidah kehausan, hampir mati. Terlintas ketika dia melihat anjing itu di benaknya, ya Allah, barusan keadaan saya juga sama seperti anjing ini, hampir mati kehausan, sehingga Allah selamatkan saya dengan keberadaan sumur ini. Saya manusia, saya bisa memanjat dan meminum. Tapi kalau anjing ini turun ke dalam sumur, dia nggak bakal bisa naik lagi. Dia akan mati di bawah. Akhirnya udah, orang ini turun lagi, kata Nabi, ke dasar sumur. Begitu sampai di dasar sumur, dia bingung mengambil airnya gimana. Nggak punya wadah, nggak punya kantong, dia bingung. Akhirnya dia beristihad, dapat akal gitu. Dia buka sepatunya, dia isi air di dalam sepatunya. Udah nih, air memenuhi sepatunya. Tapi dia bingung, kalau manjat sambil pegang sepatu berisi air sampai atas tuh air tumpah kosong habis. Gimana caranya? Dia bingung. Akhirnya dia dapat akal. Ya, apa yang dia lakukan setelah sepatunya diisi air? Dia gigit. Nabi bilang dengan fa'adhahu bijawajib, digigit dengan gigi depannya batu orang, terus dia panjat. Nabi cerita sedetail itu, teman-teman. Cerita sedetail itu. Begitu sampai di atas, orang ini memberikan air itu kepada anjing, dan anjing itu minum. Habis itu tuh anjing pergi. Dan orang itu juga pun melanjutkan perjalanannya. Dan setelah itu juga mungkin dia udah lupa. Tapi kata Nabi, Allah mengampuni dosanya dan mengasihkan dia ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada binatang itu. Teman-teman, tuh orang tuh, si pelacur itu, setelah dia kasih minum, anjing pergi, dia lanjutin perjalanannya, dan dia juga melanjutkan hidupnya. Mungkin dia lupa. Dan setelah itu dia mati. Gak ada orang yang tahu nasib ini orang. Berlalu ratusan tahun. Namanya juga gak ada yang tahu siapa dia. Tapi yang menarik tahu, setelah ratusan tahun dari kematiannya, ratusan tahun sosoknya itu gak ada yang kenal, datang Nabi Muhammad menceritakan tentang kisahnya. Dan setelah Nabi Muhammad ceritakan, sepanjang masa semua membanggakannya. Pelacur. Karena apa? Kasih sayang. Diapresiasi oleh Allah. Teman-teman, di sini nih pelajaran bakal kita, teman-teman. Kasih sayang tuh sama binatang. Ya, kamu punya binatang di rumah, kucing kah, kambing kah, ikan kah, ayam kah, apapun binatang yang kamu pelihara, kamu urus dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang, kamu akan dapat pengampunan Allah dan surga Allah. Tuh, Islam begitu sederhana. Surga bisa diraih bukan cuma di atas sejadah, bukan sekedar dengan ibadah. Kamu pelihara hewan, kamu berbuat baik dengan hewan itu pun kamu dapat pahala.